Video ini berisi tentang teori kepribadian dari Alfred Adler, tokoh psikologi individual. Selamat menyaksikan. Baiklah, video ini diawali dengan biografi Alfred Adler sendiri. Alfred Adler lahir pada 7 Februari 1870 di Rudolfism, sebuah desa di dekat Tuwina. Ibunya, Pauline, adalah seorang ibu rumah tangga, pekerja keras yang tetap sibuk dengan 7 anaknya. Ayahnya, Leopold, adalah seorang pedagang gandum Yahudi kelas menengah dari Hungaria. Alfred Adler sendiri adalah seorang anak muda. Adler lemah dan sakit-sakitan, dan pada usia 5 tahun dia hampir mati dari pneumonia. Ia pertama kali bertemu dengan Freud pada tahun 1899. Tetapi sayangnya pada tahun 1907 dia putus hubungan dengan Freud atau ada konflik dengan Freud dikarenakan Adler menulis sebuah tas yang berjudul Organ Inferiority, yang mana Organ Inferiority ini adalah buku yang menjadi dasar-dasar pikiran Adler selama ini. Pada tahun 1912, Adler sendiri mendirikan Society for Individual Psychology. Ia pernah menjadi dosen tamu di Universitas Columbia antara tahun 1926 sampai 1927. Akibat dari teorinya, yaitu teori psikologi individual. Sekitar 1929, beliau pindah menetap ke New York City, di mana dia melanjutkan untuk mengembangkan dan mempromosikan psikologi individualnya. Dan pada tahun 1937, saat kelelahan kuliah tur Eropanya, Adler menderita serangan jantung dan meninggal di Skotlandia. Selanjutnya, perbedaan prinsip antara Adler dan Freud. Pertama, kita bisa melihat dari komponen kehidupan yang sehat, di mana Freud memberikan statement bahwa kemampuan mencintai dan berkarya adalah salah satu komponen kehidupan yang sehat. Sedangkan bagi Adler sendiri, masalah hidup selalu bersifat sosial, bukan hanya untuk mencintai dan berkarya, tapi juga untuk merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan mereka. Yang kedua, dilihat dari minat, Freud sendiri mementingkan seks, sedangkan Adler menekankan minat sosial. Yang ketiga, ada kepribadian seseorang. Freud sendiri memandang kepribadian sebagai proses biologi mekanis, sedangkan Adler sebagai pelopor ego kreatif. Di sini juga Freud menganggap pusat kepribadian ada pada ketidaksadaran, sedangkan Adler memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian. Dan terakhir, juga Freud memandang motivasi ditentukan oleh apa yang dikerjakan di masa lalu, sedangkan Adler menganggap motivasi ditentukan oleh persepsi harapan yang mungkin dicapai di masa datang. Kemudian, bagaimana kepribadian menurut Adler version? Sebelum itu, Adler termasuk pelopor ego kreatif. Ego adalah sistem subjektif yang sangat dipersonifikasikan, yang menginterpretasi dan membuat pengalaman organisme menjadi penuh makna. Ego juga aktif mencari dan menciptakan pengalaman baru untuk membentuk gaya hidup pribadi yang unik. Adler juga menekankan adanya keunikan dari setiap orang, atau setiap pribadi merupakan bentuk unik sifat, minat, dan nilai-nilai. Setiap orang berperilaku sesuai dengan ciri khas mereka masing-masing. Dilihat dari prinsip yang dipegang Adler bahwa kesadaran sebagai pusat kepribadian seseorang itu sendiri. Struktur kepribadian. Menurut Adler, struktur kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu striving for success or superiority, subjective perception, until of personality, social interest,
lifestyle, dan creative power to striving for success or superiority. Menurut Adler, pada awalnya setiap orang itu memiliki kelemahan, dan karena kelemahannya itu muncul perasaan inferior. Tetapi ada sebagian orang yang memotivasi dirinya untuk mengalahkan inferiornya dan berjuang meraih superioritasnya atau keberhasilannya. Contohnya seperti dirinya sendiri. Setiap perjuangan pasti memiliki tujuan akhir, entah itu tujuannya untuk keberhasilan pribadi atau untuk keberhasilan semua manusia. Tujuan akhir ini memiliki makna yang besar, terutama untuk keberhasilan pribadi, karena mempersatukan kepribadian dan membuat semua perilaku yang kita miliki dapat kita pahami. Yang selanjutnya ialah persepsi subjektif atau subjective perception. Persepsi subjektif ialah bagaimana seseorang itu mencapai keberhasilannya yang ditentukan oleh persepsinya dan ditentukan oleh fiksi atau harapan masa depan. Fiksionalisme atau fiksi bertujuan meraih superioritas atau keberhasilan. Fiksi itu sendiri dapat kita artikan ialah gagasan yang tidak memiliki bentuk nyata. Walaupun tidak memiliki bentuk yang nyata, dia sangat berperan penting, yaitu menyelesaikan tujuan yang kita ciptakan di awal kehidupan dan mungkin tidak dipahami dengan jelas. Tujuan akhir yang fiksional dan subjektif ini menuntun gaya hidup kita dan meyakinkan kepribadian kita. Subjective perception ini atau persepsi subjektif ini dibagi menjadi dua, yaitu fiksionalisme dan kelemahan fisik. Yang selanjutnya ialah kelemahan fisik. Kelemahan fisik ialah keterbatasan fisik untuk menstimulasi persepsi subjektif tentang inferioritas yang berfungsi sebagai dorongan menuju kesempurnaan atau keutuhan. Yang dapat kita artikan, kelemahan fisik itu tidak menyebabkan seseorang menjalani gaya hidup tertentu, namun hanya memberikan motivasi pada saat ini untuk meraih masa depan. Contohnya seperti yang dialami oleh Adler. Selanjutnya yang ketiga ialah until of personality. Menurut Adler, melalui pandangan psikologi individual menekankan bahwa kesatuan fundamental dari kepribadian dan gagasan, bahwa perilaku yang tidak konsisten itu tidak ada. Contohnya ialah pikiran, perasaan, dan tindakan semuanya mengarah pada satu sasaran dan berfungsi untuk mencapai satu tujuan. Dan di sini Adler mengutarakan dua cara di mana keseluruhan diri manusia itu berfungsi dalam satu kesatuan. Yang pertama itu ialah melalui bahasa organ. Melalui kelemahan suatu organ tubuh memperlihatkan arah dari tujuan seseorang. Melalui bahasa organ tubuh biasanya berbicara lebih ekspresif daripada yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang bermain bola, nyata kakinya kesleo. Setelah itu, bahasa tubuhnya akan berbicara, dia sepertinya jalan pincang atau wajahnya kayak meringis menahan sakit. Kan itu kan salah satu bahasa organ. Selanjutnya, yang kedua ialah kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran dan ketidaksadaran ialah kepribadian yang menyatu atau tidak dapat dipisahkan. Dapat untuk menentukan apakah dia menyatu ialah dapat dilihat dari keserasian antara tindakan sadar dan tindakan tidak sadar. Mereka bekerja sama sebagai sistem yang menyatu atau tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada social interest. Apa itu social interest? Social interest adalah sikap ketertarikan diri dengan kemanusiaan secara umum, serta empati kepada setiap orang.
Wujudnya adalah kerjasama dengan orang lain untuk memajukan sosial alih-alih untuk keuntungan pribadi. Walaupun minat sosial itu dilahirkan, menurut Adler terlalu lemah atau kecil untuk dapat berkembang sendiri. Lalu, bagaimana minat sosial bisa berkembang? Sebagai makhluk yang paling dekat dengan bayi, ibu berperan besar dalam mengembangkan minat sosial anaknya. Ibu harus memberi perhatian yang seimbang kepada anak, suami, dan masyarakat agar minat sosial yang ditransfer ke anaknya dapat berkembang dengan baik. Peran besar kedua terletak pada ayah, yang mana ayah yang sukses tidak melakukan dua kesalahan. Yang pertama, mengabaikan anak, yang kedua, otoriter kepada anak. Sesudah usia 5 tahun, dampak hereditas akan menjadi kabur karena pengaruh lingkungan sosial, dan sejak saat itu belajar akan mengubah hampir semua aspek kepribadian anak. Lalu, apakah minat sosial ini perlu? Tentu saja. Kehidupan sosial dalam pandangan Adler merupakan suatu yang alami bagi manusia, dan minat sosial adalah perekat kehidupan sosial itu. Perasaan inferior dibutuhkan untuk menjadi bersama membentuk masyarakat. Seberapa tinggi minat sosial seseorang menunjukkan kematangan psikologisnya. Struktur kepribadian selanjutnya ada style of life. Dengan konsep gaya hidup ini, Adler menjelaskan keunikan manusia. Setiap orang memiliki tujuan, merasa inferior, berjuang menjadi superior, dan dapat mewarnai atau tidak mewarnai usaha superiornya dengan minat sosial. Setiap orang melakukan dengan gaya hidup yang berbeda-beda. Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Seseorang mungkin berusaha menjadi superior dalam kekuatan dan kemampuan fisik, misalnya dalam berolahraga. Dan sebagian orang lain lagi mungkin berusaha berprestasi secara intelektual. Masing-masing mengatur kehidupannya dicocokkan dengan kekhususan tujuan akhir dan cara mencapai tujuan itu. Berikutnya ada kekuatan kreatif atau creative power of the self, yang mana diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta-fakta itu menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamik, menyatu, personal, dan unik. Diri kreatif memberi arti kepada kehidupan, menciptakan tujuan maupun sarana untuk mencapainya. Adler berpendapat setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri. Manusia itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Kekuatan kreatif membuat manusia menjadi manusia bebas, bergerak menuju tujuan yang terarah. Konsep Adler mengenai kreativitas jelas menggambarkan pandangan yang anti-mekanistik, yaitu kehidupan manusia bukan penerima pengalaman secara pasif seperti menurut Freud, tetapi manusia adalah aktor dan inisiator tingkah laku. Lalu ada namanya minat sosial sebagai indikator pentingnya sehat mental. Jadi minat sosial ini menjadi satu-satunya kriteria untuk mengukur seseorang ini sehat nggak ya mentalnya, sehat nggak ya jiwanya. Nah, jika seseorang memiliki minat sosial yang baik, berkembang minat sosial itu dengan baik, maka jiwa dan mental itu dalam keadaan sehat dan berkembang secara baik. Nah, kriteria orang yang sehat mental dan sehat jiwa itu biasanya adalah orangnya itu adalah peduli terhadap orang lain dan mempunyai tujuan sukses yang mencakup kebahagiaan umat manusia. Nah, kalau minat sosial seseorangnya itu kurang berkembang dengan baik, nah seseorang itu cenderung memiliki sikap yang mementingkan dirinya sendiri atau egois, dan dia tidak mampu menyesuaikan dirinya di lingkungan dia. Nah, lalu di sini ada beberapa faktor
penyebab kurang berkembangnya minat sosial seseorang. Di sini ada 4. Yang pertama ada cacat fisik yang buruk, kemudian kedua ada gaya hidup diabaikan, yang ketiga ada gaya hidup yang dimanja, dan yang terakhir ada yang namanya safeguarding atau kecenderungan pengamanan. Nah, yang pertama ini yaitu cacat fisik yang buruk. Nah, seseorang yang mengalami cacat fisik yang buruk ini biasanya diikuti dengan perasaan inferior atau rendah dirinya itu yang terlalu menonjol dan berlebihan. Mereka cenderung berusaha keras untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahan mereka yang membuat mereka menjadi tidak peduli pada dirinya sendiri dan kurang memperhatikan keadaan orang lain. Nah, perasaan inferior ini mengalahkan keinginan mereka untuk mencapai keberhasilan. Nah, mereka itu yakin bahwa masalah utama dalam hidupnya itu hanya dapat diselesaikan dengan mementingkan dirinya sendiri. Kemudian ada gaya hidup yang diabaikan. Biasanya orang yang memiliki gaya hidup yang diabaikan ini merasa dia itu tidak dicintai dan tidak diinginkan. Hal ini yang membuat mereka itu merasa tidak percaya diri dan tidak percaya terhadap orang lain, dan menganggap asing orang lain dan iri akan keberhasilan orang lain. Lalu yang ketiga ada namanya gaya hidup yang dimanja. Nah, orang yang memiliki gaya hidup manja ini biasanya memiliki minat sosial yang lemah. Nah, seseorang yang manja ini dia terbiasa dengan dirinya yang dirawat, terbiasa dirinya dilindungi oleh orang lain, dan terbiasa dipuaskan kebutuhan dia itu oleh orang lain. Nah, hingga membuat dia itu terus mengharapkan orang lain melakukan hal itu terus-menerus terhadap dirinya. Nah, biasanya karakter dari seseorang yang manja ini tuh dia orangnya cepat putus asa. Maksudnya kalau ada masalah sedikit itu dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya itu, terus mudah bimbang akan keputusan dia, terus terlalu oversensitif dan orangnya nggak sabaran. Nah, mereka yakin bahwa mereka itulah yang berhak untuk menjadi selalu yang pertama dari segalanya. Pokoknya ada sesuatu, pokoknya dia yang pertama gitu. Itulah seorang dengan gaya hidup yang dimanja. Kemudian biasanya jika orang tuanya itu yang terlalu memberikan banyak hal ke anak, nantinya anak tersebut bisa gak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, karena beranggapan nanti ada yang bantu kok, ada yang bakal bantu masalahku ini, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu ada namanya safeguarding atau kecenderungan pengamanan. Nah, manusia itu biasanya menciptakan perilaku melindungi perasaan dia akan harga diri itu jika mereka merasa malu ketika di depan umum. Nah, kecenderungan pengamanan atau disebut safeguarding ini terdiri dari 3, yaitu sesalan atau membuat alasan, kemudian ada agresi, dan yang terakhir ialah menarik diri. Nah, yang pertama itu dari safeguarding ini ialah sesalan atau membuat alasan. Ini biasanya adalah hal yang paling umum bagi manusia untuk melindungi dirinya. Nah, biasanya kata-kata untuk membuat alasan itu bisa memakai iya tapi dan juga jika saja. Nah, contohnya gini nih, kalau iya tetapi gini. Iya, saya senang kok. Saya senang kalau sekolah diadakan secara online. Tetapi saya akan susah memahami pembelajaran, kayak gitu. Lalu ada menggunakan kata kedua yaitu jika saja. Kalau jika sajanya bisa gini, jika saja saya mengerjakan tugas ini lebih cepat, maka saya mungkin sudah beristirahat, kayak gitu. Nah, lalu ada yang kedua namanya agresi. Nah, agresi ini dibagi lagi nih menjadi 3. Ada depreciation, ada accusation, ada self-accusation. Yang pertama ada mundur atau moving backward. Biasanya mundur ini didesain untuk memperoleh simpati seseorang ke kita. Kemudian ini sikap ini muncul dari anak yang dimanjakan. Nah, contoh-contoh dari mundur ini yaitu termasuk di sini gejala bunuh diri, fobia, amnesia, dan kecemasan. Nah, yang kedua ada diam di tempat atau standing still tadi, dimana kalau divert ini mirip dengan fiksasi. Nah,
orang yang diam di tempat ini itu tidak bergerak kemanapun, dimana dia itu menolak semua tanggung jawab dengan menarik diri dari semua ancaman kegagalan. Nah, dengan tidak mengerjakan apapun, orang mengamankan harga dirinya dan melindungi dirinya dari kegagalan. Nah, itu maksudnya diam di tempat. Kemudian ada ragu-ragu, ada hesitating. Nah, ragu-ragu ini masih berhubungan erat nih dengan si diam di tempat ini. Nah, banyak orang itu ragu dan bimbang ketika menghadapi masalah yang sulit. Nah, biasanya orang yang ragu-ragu ini itu kebanyakan dia mengulur waktu, terus kompulsi, dan menjadi cara efektif pengamanannya itu dengan membuang waktu sehingga masalah tidak perlu lagi dihadapi dia. Itulah orang yang ragu-ragu. Kemudian ada membangun penghalang atau construction obstacle. Ini bentuk menarik diri yang paling ringan. Itu mirip sesalan yang if only, iya tetapi gitu. Iya jika. Materi terakhir dari video ini yaitu ada aplikasi yang dipakai oleh Adler. Adler mengemukakan ada 4 macam. Yang pertama ada keadaan keluarga. Dalam terapi biasanya Adler hampir selalu menanyai kliennya mengenai keadaan keluarga, yakni urutan keluarga, jenis kelamin, dan usia saudara-saudara sekandung. Karena Adler meyakini bahwa dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeda, masuk ke dalam setting sosial yang berbeda, sehingga membentuk kepribadian yang berbeda. Yang kedua ada psikoterapi, di mana tujuan utama psikoterapi adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Tugas ini tidak mudah karena klien berjuang untuk mempertahankan keadaan yang sekarang. Dipandangnya yang menyenangkan. Yang ketiga ada menggali masa lalu, early recollection. Sama dengan memberi petunjuk untuk memahami gaya hidup pasiennya. Adler tidak menganggap ingatan dan gaya hidup mempunyai hubungan sebab akibat. Menurutnya, ingatan masa lalu seseorang selalu konsisten dengan gaya hidup orang itu sekarang dan pandangan orang itu terhadap masa lalunya, dan itu menjadi petunjuk untuk menentukan tujuan final dan gaya hidupnya. Yang terakhir ada mimpi. Di dalam mimpi ini, Adler meyakini bahwa gaya hidup seseorang terekspresikan dalam sebuah mimpi. Menurut Adler, mimpi bukan pemuas keinginan yang tidak diterima ego, tetapi mimpi adalah bagian dari usaha si pemimpi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dia selesaikan ketika sadar. Umumnya mimpi itu menipu dan sengaja tampil agar tidak dapat dipahami. Adler juga menganggap mimpi adalah alat untuk mencapai tujuan serta suatu pertahanan emosional yang membuat orang menghidupkan apa yang ada di pikirannya. Slide berikutnya ada urutan kelahiran yang dikemukakan oleh Adler sendiri. Kita bisa lihat pada foto tersebut bahwa Adler memberikan ciri-ciri kepribadian. Dilihat dari situasi dasar, anak sulung biasanya menerima perhatian tidak terpecah dari orang tua, turun tahta akibat kelahiran adik dan harus berbagi perhatian. Sedangkan anak kedua memiliki modal atau perintis yakni kakaknya, harus berbagi perhatian sejak awal. Di anak bungsu yaitu memiliki banyak modal, menerima banyak perhatian, walaupun berbagi tidak berubah sejak awal, sering dimanja. Sedangkan dilihat dari anak tunggal, ia menerima perhatian tidak terpecah dari orang tua, cenderung cukup dengan orang tuanya, dan juga sering dimanja. Dilihat dari dampak positif, anak sulung bertanggung jawab, melindungi dan memperhatikan orang lain, atau organisator yang baik. Untuk anak kedua,
motivasi tinggi, memiliki interest sosial, lebih mudah menyesuaikan diri dibanding kakaknya. Kompetisi yang sehat. Anak bungsu sendiri sering mengungguli semua saudaranya, ambisius yang realistik. Sedangkan anak tunggal lebih ke minat sosial. Dilihat dari dampak negatif, anak sulung biasanya merasa tidak aman, takut tiba-tiba kehilangan nasib baik, pemarah, pesimis, konservatif, perhatian pada aturan dan hukum, berjuang untuk diterima. Anak kedua sendiri pemberontak dan pengiri permanen, cenderung berusaha mengalahkan orang lain, kompetitif berlebihan. Sedangkan anak bungsu merasa inferior dengan siapa saja, bergantung kepada orang lain, ambisi yang tidak realistik, gaya hidup manja. Yang terakhir, anak tunggal ingin menjadi pusat perhatian, takut bersaing dengan orang lain, merasa dirinya benar, dan setiap tantangan harus disalahkan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Semangat belajar bersama.